Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasana dengan NIM C140121005. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai sekretarial dan identifikasi gonad melalui mikroskop. Ikuti keseruan video kali ini. Praktikum diawali dengan menyiapkan 3 ekor nila berukuran 4 cm. Selanjutnya ikan dibedah dari bawah kepala membentuk huruf T untuk memotong dan mengeluarkan organ yang ada di dalam perut ikan. Cara hati-hati agar organ reproduksi atau gonadnya dapat terlihat jelas. Setelah itu, rongga tubuh terbuka, organ dalam seperti usus dan jaringan lainnya disingkirkan atau dikeluarkan untuk mempermudah identifikasi gonad. Gonad yang telah terlihat kemudian diambil menggunakan alat bantu tusuk gigi atau pinset kecil secara hati-hati. Tapi disarankan menggunakan tusuk gigi agar mempermudah pengambilannya. Setelah itu, gonad yang telah diambil selanjutnya diletakkan di atas kaca objek atau preparat. Setelah itu, gonad kemudian dicacah di atas kaca objek untuk memperjelas struktur jaringan. Setelah itu ditambahkan larutan pewarna menggunakan asetokarmin untuk memperjelas bagian sel dan struktur gonad. Nah, preparat yang sudah dikasih pewarna kemudian ditutup menggunakan kaca penutup atau cover glass agar sampel rata dan mudah diamati. Selanjutnya, preparat diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40 kali 10. Pengamatan dilakukan untuk mengidentifikasi jenis gonad sehingga dapat ditentukan apakah ikan nila tersebut berjenis kelamin jantan atau betina. Menurut Zhong et al. 2025, penggunaan metode pewarnaan asetokarmin turut mendukung keberhasilan analisis karena mampu menampilkan perbedaan yang jelas antara inti sel dan kotoran. Matriks ekstraseluler yang terwarnai tampak lebih cerah sehingga struktur jaringan lebih mudah diamati. Proses identifikasi jaringan dapat dilakukan secara lebih akurat melalui metode tersebut. Nah, menurut Fisha et al. 2024, ikan nila dilakukan pengamatan gonad karena ukuran ikan yang masih relatif kecil belum memungkinkan perbedaan secara morfologis. Nah, metode ini mempermudah visualisasi sel reproduksi sehingga perbedaan antara jaringan gonad jantan dan betina dapat diamati secara jelas. Ini merupakan literatur yang saya gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Rasana dengan NIM C140121005. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai pengecekan kualitas sperma dan kriopreservasi. Praktikum yang dilakukan yaitu seperti pengambilan sampel sperma, lalu dimasukkan ke mikrotub, lalu penambahan DMSO sebanyak 10% setara dengan 10 ml, lalu telur 9% setara dengan 81 ml, lalu setiap penambahan bahan dihomogenkan agar tercampur sempurna, lalu kemudian diekuilibrasi di dalam kulkas selama 3-5 menit di suhu 4-5 derajat, lalu free freezing dengan uap N2 cair suhu di minus 79 derajat selama 3-5 menit, lalu freezing menggunakan N2 cair di minus 196 derajat Celcius selama 3-5 menit, lalu lakukan thawing untuk pencairan kembali menggunakan water bath 27 derajat Celcius selama 30 menit. Berdasarkan hasil praktikum, kriopreservasi menyebabkan penurunan kualitas spermatozoa yang terlihat pada motilitas dan viabilitas. Motilitas spermatozoa mengalami penurunan dari skala 3 menjadi 2 setelah kriopreservasi, yang menunjukkan bahwa pergerakan spermatozoa menjadi lebih lambat dan kurang aktif. Menurut Devi et al. 2019, viabilitas menunjukkan bahwa jumlah spermatozoa hidup masih lebih dominan dibandingkan spermatozoa mati, sehingga kerusakan sel belum terjadi secara menyeluruh. Penilaian mortalitas dilakukan berdasarkan kategori pergerakan spermatozoa untuk mempermudah analisis kualitas sperma, karena mortalitas berhubungan erat dengan kemampuan fertilisasi spermatozoa dalam mencapai ovum. Lalu menurut Rohmah et al. 2020, penggunaan larutan Rigen sebagai pengencer menghasilkan kondisi berbeda dibandingkan NaCl, sehingga dapat memengaruhi stabilitas dan daya tahan spermatozoa selama pengamatan, serta menunjukkan bahwa pemilihan media pengencer menjadi faktor penting dalam mempertahankan kualitas sperma.
Nah, lalu menurut Zhang et al. 2023, perbandingan antar sampel menunjukkan bahwa sperma dengan kualitas awal tinggi memiliki daya tahan yang lebih baik dibandingkan sampel berkualitas rendah setelah proses kriopreservasi. Kualitas lingkungan pemeliharaan ikan berpengaruh terhadap stabilitas fisiologi sperma sebelum dilakukan pengambilan sampel. Nah, lalu menurut Zoral et al. 2018, perbedaan respons spermatozoa terhadap proses pembekuan menunjukkan bahwa cryopreservation tidak berfungsi untuk meningkatkan kualitas sperma. Ini merupakan jurnal yang saya gunakan. Nah, untuk tab ini berarti ditahan dulu. Ditahan dulu, dimasukin kan, nggak boleh masukin.